Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul yang ke-21 ayat 1 sampai yang ke-14. Kita akan membacanya bersama-sama, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik. Berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca ayat yang ke-10 dan sampai yang ke-11. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Inilah kata Roh Kudus, beginilah pemilik ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Adik-adik, di Kisah Para Rasul 21 ini mengisahkan perjalanan Paulus yang sampai di Kaisarea, dan di situ dia bertemu dengan anak-anak Tuhan. Tetapi tantangan menjadi orang percaya tidak lepas dari perjalanan Paulus ini. Suatu hari datanglah seorang nabi dan dia mengingatkan bahwa perjalanan dia ke Yerusalem itu akan menghadapi tantangan baru. Yang terjadi adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi Rasul Paulus tidak takut, tapi yang takut malah teman-temannya di sana. Mereka menahan Rasul Paulus untuk tidak datang ke Yerusalem. Tetapi perkataan Rasul Paulus ini luar biasa loh adik-adik. Kita baca yuk ayat yang ke-13 dan 14. Namun Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis sehingga membuat hatiku hancur? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan." Adik-adik, Ibu Yohana membaca dari Alkitab TB2. Mungkin ada perbedaan sedikit tetapi tidak mengubah arti. Terkadang kita menjadi orang percaya itu banyak tantangannya. Saat orang lain nyontek, kamu tidak nyontek. Saat orang lain berkata-kata kotor, kamu tidak berkata-kata kotor. Saat engkau mulai rapi, rajin, datang tepat waktu, orang lain tidak, kok malah jadi aneh di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Tetapi Tuhan tahu bahwa tantangan itu akan diterima bukan hanya kamu, tetapi semua orang yang percaya pada Yesus dan melakukan kebenaran. Di dalam kebenaran itu pasti ada tantangannya. Seperti Rasul Paulus, dia melakukan hal yang benar, dia memberitakan kebenaran, tetapi dia banyak dibenci. Tetapi Rasul Paulus takut nggak? Tidak. Begitu juga dengan kamu. Kamu dan saya harusnya tidak takut melakukan kebenaran. Walaupun kau dibenci, walaupun kau disingkirkan, walaupun kau tidak ditemani, walaupun kau tidak dianggap, tetapi saat kau melakukan kebenaran, benar-benar kebenaran ya adik-adik, jangan hanya di depan baik, di belakang gak baik, bukan, benar-benar melakukan kebenaran dan menjadikan kebenaran itu gaya hidupmu. Dan saat kau mengalami tantangan, katakanlah dengan iman. Seperti yang ayat 14 itu, jadilah kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi kita. Menjadi saksi Kristus memang tidak mudah. Saat kau benar, orang lain menganggap kau sombong, menganggap kau cari muka, menganggap kau pura-pura pakai topeng. Tetapi saat kau terus melakukan kebenaran, firman Tuhan itu akan menjadi nyata. Kebenaran akan menjadi nyata. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupanmu sehari-hari. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Yesus akan menjadi tertarik mengenal Dia karena kehidupanmu yang menjadi saksi yang benar. Memang tantangan ini tidak mudah. Bagaimana saat kami menghadapi tantangan Ibu Yohana? Apa yang harus kami lakukan? Yang kau lakukan adalah minta kekuatan dari Tuhan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Saat kau menghadapi tantangan dan suasana yang tidak nyaman, kau mulai percaya bahwa Tuhan ada di situ. Ada satu lagu sekolah minggu yang Ibu Yohana suka akhir-akhir ini menyanyi. Kemanapun aku pergi, Tuhan Yesus menemani. Kemanapun aku pergi, Tuhan Yesus menemani. Hatiku selalu berani, karena ku yakin kemanapun Tuhan Yesus menemani.
Jangan takut menjadi saksi Tuhan karena Tuhan Yesus menemanimu. Jangan takut untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kehidupanmu adalah Alkitab terbuka, menjadi saksi yang terang. Bahkan Tuhan Yesus akan memakai kau membuat orang lain percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Saat kau mulai takut, saat kau mulai gentar, saat kau merasa tidak berdaya, berdoalah, minta kekuatan Tuhan Yesus. Tetapi terus berjalan bersama iman. Walaupun kau takut, walaupun kau bimbang, walaupun rasanya tidak nyaman, berjalanlah bersama Dia. Dan selalu nyanyikan lagu ini ya. Kemanapun aku pergi, Tuhan Yesus menemani. Kemanapun adik-adik pergi, Tuhan Yesus menemani dan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan untuk menjadi saksi Kristus yang hebat. Ajari kami untuk berani memberitakan firman-Mu. Ajari kami untuk terus melakukan kebenaran walaupun kami menghadapi tantangan yang tidak nyaman di hati kami dan di hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus menemani dan memberikan kami kekuatan. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus, renungan harian anak.